Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'ala ikhwanihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada DKM Masjid Al-Azhar, Komplek Kejaksaan Tinggi Sumber 1 Kampung Kalawi yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita alhamdulillah, di malam hari ini meskipun sedikit hujan rintik-rintik, tapi Allah tetap berikan kita taufik, kemudahan untuk bisa menimba ilmu, sama-sama kita belajar di masjid yang kita muliakan ini. Ketika mungkin sebagian orang menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, karena sekarang adalah malam Ahad, tetapi kita alhamdulillah kita habiskan detik demi detik, menit demi menit, dan jam antara maghrib sampai isya nanti kita sambung sedikit untuk ketaatan kepada Allah dan tentunya di rumah Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kali pertama saya datang ke masjid ini, maka alangkah baiknya saya memperkenalkan diri, karena kata pepatah, tak kenal tak sayang. Nama saya, nama asli sesuai dengan KTP adalah Devianto. Nama Jawa, karena lahir di Pulau Jawa, di jantung ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Kemudian ketika tahun 2009 saya pernah datang ke Kota Padang, bertemu dengan seseorang dan dia tanya, nama kamu siapa, pakai bahasa Arab. Dia orang Madinah asli. Saya bilang Devianto, kata dia itu nama orang Nasrani katanya. Mungkin dia sangka nama saya Antonio, tapi memang Devianto itu yang pasti bukan nama sahabat, ya. Kemudian katanya usammika Abdurrahman, usammika Abdurrahman, usammika Abdurrahman, saya namakan kamu Abdurrahman.
Maka itulah sejarahnya nama Abdurrahman. Sejarah itu bermula dari kota Padang. Dari kota Padang di Simpang Anduriang. Ya. Ada Masjid Al-Jihad di sana ya. Simpang Anduriang, apa nama kompleknya? Komplek apa namanya? Saya lupa nama kompleknya. 12 tahun yang lalu soalnya. Kemudian dari mana Ad-Divi? Karena dosen-dosen kita kuliah dulu kalau menyebut nama saya selalu menyebut Divi. Tidak bisa menyebut Devianto, tapi Divia atau Divi. Makanya kita bubuhkan nama ujung kita, nama akhir di ujung nama Abdurrahman Ad-Divi. Jadi orang tanya Abdurrahman yang mana? Abdurrahman Devi itu maksudnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kampung saya di kota Padang ini banyak. Saya punya kampung di kota Padang banyak. Di Jalan M Yamin ada kampung saya. Itu Kubang ya. Martabak Kubang. Di Lolong juga ada Bofet Kubang. Jadi kalau kita jalan di mana? Di kota Padang ini kita akan jumpai banyak nama kampung saya bertebaran, Kubang. Jadi saya berasal dari gudangnya martabak Mesir. Kalau kita cerita sejarah martabak Mesir nggak jadi kita ngaji nanti. Itu ada sejarahnya. Sejarahnya dari kota Bagan Siapiapi. Kapan-kapan kita cerita. Atau langsung tanyakan kepada pemilik atau pencipta martabak Kubang, Bapak Hayuda, Bapak Haji Yusri Darwis, hafizahullah. Sudah 82 tahun usianya, dan beliau itu adalah seorang yang kutu buku dan lebat jenggotnya. Kutu buku, lebat jenggotnya, dan sangat dermawan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini tentang tanda kebahagiaan yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah unwanus sa'adah. Tanda-tanda kebahagiaan. Juga dimasukkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, seorang ulama hebat dari Arab Saudi, bernama Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', dalam risalahnya yang kecil tapi sangat bermanfaat yang bernama Al-Qawaidul Arba'. Beliau sebutkan di sana juga perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa tanda kebahagiaan itu dalam Islam itu sederhananya hanya 3. Secara simpel, secara sederhana, apabila kita ingin mengetahui apakah kita ini orang yang bahagia atau tidak, kita bisa lihat diri kita, apakah 3 perkara ini ada dalam diri kita atau tidak. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Tanda yang pertama dari kebahagiaan adalah apabila diberikan nikmat kepadanya, dia bersyukur.
Jadi dikasih nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Karena dia mengetahui wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada nikmat yang menimpa kalian, datang kepada kalian, kecuali itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih nikmat berupa harta yang melimpah, jangan pernah kita menyangka itu karena hebatnya kita berbisnis. Kita dikasih jabatan yang tinggi, jangan sangka karena hebatnya kita dalam berbirokrasi, tapi itu karena Allah, nikmat dari Allah. Kita diberikan anak yang pintar, jangan sangka itu karena hebatnya kita dalam mendidik anak, tapi semua karena nikmat Allah. Hadza min fadli Rabbi. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur, mengatakan ini adalah karunia dari Rabbku. Seseorang itu dinamakan bersyukur jika terpenuhi 3 rukun. Jadi bukan Islam saja yang punya rukun, bukan iman saja yang punya rukun, bukan ibadah haji saja yang punya rukun, bukan ibadah puasa saja yang punya rukun, atau wudu, atau juga ibadah salat, tetapi bersyukur yang merupakan ibadah, dia juga memiliki rukun bersyukur. Apabila hilang salah satu dari 3 rukun itu, ada 3 rukunnya, maka tidak sempurna rasa syukurnya. Sebagaimana iman yang 6, hilang salah satu dari kita, kurang maksudnya, juga tidak sempurna keimanan, atau boleh jadi tidak disebut orang yang beriman. Rukun syukur yang pertama, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah. Di antara yang datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asabathu as-sara qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, apabila mendapatkan kesenangan, hal yang beliau sukai, apa yang beliau ucapkan? Segala puji bagi Allah yang disebabkan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Begitu pula kata Aisyah, wa idza asabathu dharra, apabila ditimpa sesuatu yang sempit, au alladzi la yuhibbuhu, yang enggak Nabi sukai, Nabi juga mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun keadaannya. Jadi rukun bersyukur yang pertama itu kita ucapkan dengan lisan, dengan lidah. Termasuk para hadirin yang dimuliakan Allah, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Di dalam hadis yang statusnya hasan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Siapa saja yang tidak bersyukur kepada, terbalik ya, la yashkurullah ya, man la yashkurun nas. Tidak disebut seorang bersyukur kepada Allah ketika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi Islam itu, para hadirin, selalu memerintahkan kita untuk peduli dengan hubungan hablum minallah dan hubungan hablum minan nas. Makanya di dalam Al-Quran kita disuruh wa aqimus salata. Kemudian apa biasanya? Wa atuz zakata, ya kan? Wa aqimus salata, kata ulama tafsir, al-ihsanu ilallah. Dirikan salat, maksudnya kata ulama tafsir, berbuat ihsan kepada Allah. Maka orang yang paling muhsin, yang paling baik ihsannya, orang yang mendirikan salat. Setelah itu digandengkan dengan wa atuz zakah, dan mereka yang mendirikan, membayar zakat. Kata ulama tafsir, wa atuz zakah al-ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk Allah. Jadi kita diperintahkan berbuat ihsan kepada Allah dan juga kepada makhluk Allah. Kita disuruh beribadah di hari Id. Hari Id ada salat atau tidak? Ada ya. Hari Id kita ada dua hari Id ada salat dua-duanya. Itu ibadah kepada siapa itu salat? Ibadah kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah. Sebelum salat Id al-Fitr, sebelum salat Idul Fitr, kita disuruh dulu berbuat ihsan kepada manusia melalui apa? Zakatul Fitr. Setelah kita salat Idul Adha, kita juga disuruh berbuat ihsan kepada manusia. Apa itu? Berkorban dan dibagi-bagi dagingnya, ya kan? Jadi jangan sepelekan hubungan dengan manusia. Jangan sepelekan. Maka rukun yang pertama tadi mengucapkan alhamdulillah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan kita. Cuma mengucapkan alhamdulillah. Mudah kan? Mudah. Alhamdulillah. Di antara kita bersyukur kepada Allah, setiap kita mengerjakan sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Maka sebagian orang sebelum tidur dia ingat baca doa. Bangun tidur ingatkah juga kita baca doa? Sebelum tidur apa doanya? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ingat kita kan? Bangun tidur kepala sedang kosong kan? Sedang kosong kepala bangun tidur. Makanya orang kalau bangun tidur apakah langsung kamar mandi, bangun langsung kamar mandi? Kan tidak. Dia duduk dulu sebentar di tempat tidur. Istilah orang Minang, cari aka dulu, cari rasonya dulu. Ingatkah dia mengucapkan syukur untuk Allah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat gak? Harus ingat. Kalau kita memang ingin disebut orang yang bersyukur. Sebelum makan kita baca doa. Apa doanya? Bismillah. Ada dua pendapat. Ada mengatakan bismillah, ada yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.
Yang paling benar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-iqtisaru 'alal basmalah, mencukupkan dengan mengucapkan bismillah saja. Tidak pakai Ar-Rahman, tidak pakai Ar-Rahim, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, habis kita makan, ingat gak kita baca alhamdulillah? Agak panjang doanya kan? Doa setelah makan lebih panjang daripada doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ingat gak kita baca itu? Sering lupa atau kadang lupa? Atau selalu lupa? Ya? Atau memang nggak tahu doanya? Atau cuma tahu alhamdulillah? Itu lebih baik. Ambo ndak hafal Ustaz doanya panjang bana. Minimal baca alhamdulillah. Masuk ke kamar kecil, ya, tempat buang air. Apa baca doa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu di dalam WC baca doanya itu sebelum masuk. Sebelum masuk. Dari doa ini juga kita dapat pelajaran bahwa syaitan itu ada laki, ada perempuan, sama kayak kita. Jin itu ada laki, ada perempuan. Karena khubuth dan khaba'ith. Setelah kita keluar dari WC, ingatkah kita memuji Allah? Ghufranak itu doa pendeknya. Agak panjangnya dikit, apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ingat gak kita baca itu? Atau sering lupa atau belum hafal? Tapi minimal baca ghufranak. Jadi yang pertama rukun syukur adalah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wassyukr. Di antaranya subhanallahi wa bihamdih. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani alhamdulillah subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ada pujian di sana. Ada pujian di sana. Dua kalimat yang Allah cintai, ringan diucapkan oleh lidah, berat timbangan nanti di mizan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Maka jangan lupa selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun syukur yang kedua para hadirin, rukun syukur yang kedua mengakui nikmat itu. Akui nikmat itu memang datang dari Allah. Sebagaimana ayat dari surat An-Nahl yang kita bacakan tadi. Apa tadi? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah ada nikmat yang datang kepada kalian melainkan itu asal usulnya semua dari Allah. Akui itu dari hati kita yang paling dalam. Akui dari hati yang paling dalam. Al-i'tiraf bi anna kullan ni'am min Allah. Mengakui dengan sepenuh hati bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, rukun syukur yang ketiga, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, menggunakan nikmat itu terhadap hal yang diridhai Allah. Kita dikasih nikmat mata. Untuk apa mata?
untuk melihat yang Allah haramkan atau yang Allah halalkan. Tentu nikmat mata itu untuk melihat yang Allah halalkan. Di antara adalah membaca Al-Quran. Lebih banyak mana mata kita digunakan untuk yang halal atau yang haram? Kalau mata kita lebih banyak, ada 3 kondisi mata kita ini mungkin ya. Bukan mata saja, mata, telinga, lisan, tangan, kaki. Kalau lebih banyak kita gunakan untuk yang halal daripada yang haram, itulah fadl. Berarti kita sudah berbuat yang sangat baik terhadap nikmat Allah. Lebih banyak mata kita melihat Quran daripada Facebook, berarti mata kita gunakan memang untuk akhirat itu. Ya, ternyata gara-gara sudah punya Android, ada aplikasi Facebook, hampir setiap jam buka Facebook. Mungkin enak zaman dulu, sebelum ada Android. Android itu kalau tidak salah ada tahun 2012. Ketika itu saya tingkat 2 di Madinah, atau tingkat 3 2012. Ya, tingkat 3 atau 2011. Dulu orang kalau mau buka internet pergi ke warnet dulu. Sekarang hampir setiap jam orang buat komen, balas komen. Jadi nikmat mata kita itu sering baca komen Facebook, status Facebook, atau firman Allah, atau baca buku, ya kan? Kalau baca buku kitab para ulama, berarti mata kita untuk akhirat. Atau lihat video yang tidak bermanfaat, video lucu-lucuan yang tidak bermanfaat, apalagi yang parah daripada itu, na'udzubillah. Tapi kalau mata kita sama kadarnya melihat yang halal, jumlahnya sama dengan melihat yang haram, itu apa juga namanya? Bisakah kita namakan adil? Gak bisa juga ya, zalim ya. Apalagi mata kita lebih banyak digunakan melihat yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Berarti sezalim-zalimnya mata. Sezalim-zalimnya mata. Juga telinga kita, lebih sering kita dengar gunjing orang, dengar musik, atau dengar murattal Al-Quran. Maka manusia itu biasanya di skala sempit nuraninya hidup, ya kan? Manusia itu kalau lagi sempit hidupnya, hidup juga. Maka ketika sempit hidupnya, maka di saat itulah nuraninya baru hidup. Biasanya manusia seperti itu. Sudah kritis kondisi badannya, walaupun dia suka dengar musik semasa hidupnya, tapi ketika sakit, apa yang dia minta? MP3 apa? Musik atau murattal? Murattal yang dia minta kan? Karena kondisi hidupnya ketika itu sedang kritis, maka hiduplah nuraninya. Apakah kita tunggu kritis dulu hidup kita, baru kita dengar nikmat, baru kita gunakan telinga kita mendengar nikmat-nikmat Allah, mendengar murattal Al-Quran, kajian-kajian? Nah sekarang kita suka dengar yang tidak bermanfaat. Jadi kesimpulan para hadirin, berapa rukun syukur? 3. Mengucapkan dengan lisan alhamdulillah, membenarkan di dalam hati itu nikmat semua datang dari Allah. Dan yang ketiga, mempergunakan nikmat Allah untuk hal yang bermanfaat.
manfaat. Itu rukun syukur. Lebih banyak orang yang bersyukur atau yang tidak bersyukur? Mana lebih baik Bapak Ibu? Tidak bersyukur. Dalilnya banyak sekali. Wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Walaupun namanya syukur, belum tentu dia manusia yang bersyukur. Ya, ada nama orang syukur kan? Bukan syukurin ya, tapi namanya syukur. Belum tentu dia menjadi manusia yang bersyukur. Ini yang pertama. Tanda bahagia yang pertama, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Siap gak kita itu? Kita kan siapnya dikasih nikmat, bersyukurnya kita gak siap. Ya kan? Dikasih nikmat siap kita semua, tapi kalau bersyukur kita gak siap. Pun saya yakin dikasih nikmat begitu banyak, kita juga gak siap sebenarnya. Contohnya apa? Kita contohnya suka martabak Mesir Kubang, makanan paling favorit misalnya. Dikasih 4 piring, habis gak kita? Gak habis kan? Berarti kita gak siap juga. Gak siap. Dikasih mobil 2, bisa gak kita pakai dua-duanya sekaligus? Gak bisa juga kan? Berarti kita juga sebenarnya gak siap dikasih nikmat yang banyak, dan lebih tidak siap mensyukuri nikmat tersebut. Kita lebih tidak siap. Maka jadilah kita hamba Allah yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah enggak mengatakan kalau kalian ingkar dengan nikmatku, aku kurangi nikmat kalian, enggak. Tapi Allah siksa dengan siksa yang sangat keras. Sebagian orang mencandai ayat itu. Ingin tambah bini 2 dah. Syukuri nama tamu. Bersyukurlah punya bini yang cie itu 2 nanti dapat. Punya istri 2, syukuri yang 2 tu. Bertambah 3 nanti. Mencandai ayat itu. Walaupun boleh jadi makna ayat itu secara umum. Apa saja nikmat yang Allah berikan kita syukuri, pasti Allah tambah. Kalau tidak Allah tambah dalam bentuknya, tapi dalam apa? Keberkahannya. Keberkahannya. Mungkin bentuknya enggak bertambah, tapi berkahnya bertambah. Sifat zatnya enggak bertambah, tapi bentuknya, berkahnya bertambah. Tanda yang pertama, sudah setengah jam kita bahas. Tanda yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza betuliya sabara. Apabila diuji oleh Allah, dia bersabar. Ini lebih enggak siap kita. Diuji enggak siap, sabar lebih enggak siap. Tapi sebenarnya dapat nikmat itu juga ujian. Bagi kita itu ujian itu kan cuma bencana, musibah. Padahal dapat nikmat itu ujian yang lebih sulit sebenarnya. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kullu musibatin tuqarribuka ila Allah azza wa jalla afdalu min ni'matin tub'iduka 'anillah. Masya Allah.
kata yang sangat indah. Setiap nikmat, kata beliau rahimahullah, setiap nikmat yang membuat engkau, setiap musibah, kata beliau, setiap musibah yang membuat engkau dekat kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau jauh dari Allah. Berarti intinya itu kan bukan musibah atau nikmat kan? Tapi intinya dekatkah kita dengan Allah, kan gitu. Dikasih motor NMAX, dulu nggak punya motor, sekarang punya NMAX. Masbuk atau lebih cepat kita datang ke masjid? Dulu sebelum punya NMAX, sebelum azan sudah di masjid, jalan kaki. Sekarang pakai NMAX, sudah rakaat ketiga baru nyampe. Hampir setiap hari gitu. Hampir setiap hari. Khawatir ya, kita nggak memastikan ya. Khawatir itu NMAX membuat kita jauh dari Allah. Ya kan? Dulu transaksi jual beli di toko kita sehari mungkin untungnya cuma 500.000, tapi kita istiqomah sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Sekarang untungnya 5 juta per hari. Hanya saja jam 2 baru mulai sholat zuhur. Berarti nikmat itu membuat kita jauh dari Allah. Kalau seperti itu, lebih baik dapat musibah. Sebenarnya ya, kalau kita mau merenungkan, yang membuat kita dekat kepada Allah. Makanya sering sekali hidayah berbungkuskan musibah. Sering sekali seperti itu. Isinya hidayah, tapi Allah bungkus dia dengan musibah. Banyak sekali kisah nyata tentang itu, khususnya yang saya lihat dan boleh jadi saya rasakan. Kalau kita cerita sampai subuh belum selesai. Serius, banyak sekali kisah seperti itu. Hidayah berbungkuskan musibah. Saya ceritakan satu saja, kisah orang dan kisah saya. Saya punya teman dekat ya, 8 tahun lebih kecil daripada saya. Saya anggap teman dekat, manggil abang saya. Beliau ini ketua OSIS sejak SMP, SMA ketua OSIS, kuliah ketua residen, ketua asrama ya, di tempat kuliahnya. Nilainya tertinggi di tempat kuliahnya, 4 IP-nya, juara umum. Suatu ketika beliau ini main bola, dan beliau ini kapten bola juga. Kapten bola. Kapten bola. Ya. Bukan futsal ya, bola. Kemudian patah kakinya. Qadarullah. Walhamdulillah. Kemudian berobat, berbulan-bulan nggak bisa beraktivitas. Beliau baca buku, sampailah beliau membaca buku agama. Kemudian beliau mulai seriusi itu. Kemudian beliau tinggalkan kuliahnya, banting setir menghafal Quran. Sudah hafal sekarang 20 juz. Bahkan sekarang masih setoran online di Masjid Nabawi. Sudah 20 juz sekarang hafalannya. Lancar insyaallah. 20 juz. Dan sudah jadi ustadz, juga jadi imam di sebuah masjid besar di kota Payakumbuh. Jadi mudah nyarinya. Masjid besar di Payakumbuh. Payakumbuh nggak besar, kecil, ada masjid. Kemudian sudah menikah meskipun umurnya baru 23 tahun. Sudah punya anak 1, mau anak yang kedua. Itulah hidayah berbungkuskan musibah. Banyak kisah seperti itu. Banyak kisah seperti itu.
Maka kita harus sabar menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini diciptakan Allah untuk apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dia. Allah ciptakan kematian. Jadi kematian itu ciptaan Allah juga. Makhluk Allah juga itu kematian. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah uji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan ahasiban nasu an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengucapkan kami beriman kepada Allah? Amo lah beriman kok, lah ngaji ambo kok, lah paham ambo tu kaji, lah bajanggui ambo, lah banyak buku-buku ambo baca, lah ikut kajian ambo berapa tahun. Dibiarkan saja kita mengucapkan itu enggak. Kita akan diuji. Jujurkah kita dalam beriman itu? Jujurkah kita di atas hidayah itu? Kita akan diuji itu. Dan ujiannya beda-beda. Ujiannya beda. Karena dunia ini darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Kalau enggak mau diuji, tunggu nanti saatnya di surga. Di surga itu tidak ada ujian. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan mereka di surga nanti tidak akan capek. Enggak ada ujian soalnya. Dan enggak akan dikeluarkan selama-lamanya di surga. Surga lah tempatnya. Tapi selagi di dunia kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga punya rukun Bapak Ibu. Punya rukun juga sabar itu. Rukunnya berapa? Juga 3 rukunnya. Ya. Sebagaimana syukur rukunnya 3, sabar rukunnya 3. Rukun sabar yang pertama adalah tidak suka mengeluh. Tidak apa? Mengeluh. Tapi kalau kita ngeluh, ngaleh awak dari pagi sampai sore 20.000 baru jual beli. Kita ngeluh dengan lisan ya, maka itu berarti tidak sabar kita. Nggak sabar. Kemudian bawa mobil diklakson panjang sama orang. Sebenarnya kalau kita pernah bandingkan ya dengan Arab Saudi dan Indonesia di lalu lintas, orang Indonesia ini sangat penyabar sebenarnya. Alhamdulillah kita ini penyabar sebenarnya. Kalau di Arab Saudi, kalau Bapak Ibu pernah ke sana atau tinggal di sana atau di Mesir, itu klakson itu sering bunyi. Di sini kan jarang bunyi klakson. Sudah bunyi. Sini bunyi, sana bunyi, sini bunyi. Di sana di Saudi seperti itu. Jadi orang Indonesia ini alhamdulillah penyabar, Masya Allah. Jadi kita ini sudah punya jiwa penyabar, pupuk itu. Pupuk. Jiwa penyabar kita pupuk. Dan jangan kita mengeluh. Gak boleh ngeluh. Yang kedua rukun sabar adalah kesal dalam hati. Tidak kesal. Tidak memiliki rasa kesal dalam hati. Ini rukun sabar yang kedua. Tapi kita kesal. Walaupun lisan kita nggak keluar. Di lisan nggak keluar. Cuma di sini nih sakitnya. Berarti kita belum sabar itu. Belum lapang kita. Berat sabar kan? Berat sekali.
Karena beratnya sabar, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang balasannya dilipat gandakan tanpa batas. Masya Allah. Jadi orang sabar itu pahalanya unlimited. Itu apa-apa unlimited. Ibu-ibu, istilah anak muda kini ya, beli pulsa unlimited. Jadi sabar yang unlimited itu ada. Jadi orang yang sabar dikasih pahala Allah tiada batas, nggak ada batasnya sabar itu. Bukan sabar ya, pahalanya nggak ada batas. Kalau sabar itu ada batasnya. Apa batasnya? Kematian batasnya. Tapi selama kita hidup nggak ada batasnya. Ada orang ngecek madeko, lah tuh hilang saudara nampu wiko lagi. Hati-hati, berarti dia mau meninggal itu. Kemudian itu ngecek kamu meninggal mungkin yuk. Habis saudara nampu wiko rahasia lah kalian. Karena Allah mengatakan di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb engkau sampai datang keyakinan, yaitu kematian kepadamu. Berarti kita sabar itu sampai mati, karena sabar itu kan ibadah. Sabar itu sampai mati. Selagi kita hidup, maka kita bisa sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bisa sabar sebenarnya. Sebelum kita azan, rukun sabar yang ketiga, tidak bermaksiat dikarenakan musibah. Tapi kalau ada orang ketika dapat musibah, dia tampar pipinya, dia robek-robek bajunya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man syaqqal juyub wala khatal khudud. Bukanlah golongan kami yang merobek-robek sakunya. Kapan itu? Ketika dia menangisi, meratapi kematian. Ada kebiasaan wanita jahiliyah zaman dahulu, kalau ada keluarga yang meninggal, dia sobek-sobek jaibnya. Jaib itu adalah saku bagian tengah, bukan ini. Orang zaman dahulu kalau bilang jaib, saku maksudnya adalah di tengah sakunya. Dia robek-robek sakunya, dia tampar-tampar pipinya, dia cakar pipinya. Kata Nabi, itu bukan golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dikatakan sabar kalau dapat musibah, kita enggak mencela lisan kita, hati kita enggak kesal, dan tidak kita lampiaskan kepada maksiat. Inilah tanda orang yang sabar atau rukunnya. Hilang salah satu, berarti enggak sempurna sabarnya. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah pembagian sabar dan tanda yang ketiga. Awak ada sekali-sekali bersuara kan? Apalagi kita sedang membahas sabar, bersabar kita mendengar kaji sampai selesai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang unwan sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Yang pertama, jika diberi nikmat bersyukur. Yang kedua, jika ditimpa musibah bersabar. Tadi kita berjanji menyebutkan pembagian sabar. Sabar itu Bapak dan Ibu ada 3 pembagiannya.
Jadi dari tadi kita membagi rukun ada 3, syukur, sabar juga ada 3 rukunnya, dan sabar juga ada 3 pembagiannya. Yang pertama adalah sabar dalam beribadah kepada Allah. Di antara ibadah adalah belajar agama. Bapak dan Ibu sekarang kita ini duduk di Masjid Al-Azhar ini. Untuk apa kita duduk sekarang? Untuk belajar. Dan belajar merupakan ibadah. Maka kita harus sabar. Mungkin kita ada kegiatan di rumah atau kegiatan di tempat kerja misalnya, tapi kita sabar sebentar supaya kita bisa kekal di surga. Sabar dalam berpuasa sunnah misalnya, sabar dalam sholat malam misalnya. Itu adalah sabar dalam beribadah kepada Allah. Ibu-ibu sabar memakai jilbab, karena memakai jilbab ibadah wajib bagi ibu-ibu. Meskipun kondisi kota Padang panas, bahkan walaupun 50 derajat Celcius seperti di Arab Saudi kalau sedang musim panas, kita harus sabar. Atau bahkan 60 derajat Celcius seperti cerita dosen kami dahulu di Irak. Bukan ketika saya di Irak, dosen saya cerita bahwa musim panas di Irak sampai 60 derajat Celcius. Maka kita harus sabar memakai jilbab, ibu-ibu. Sabar. Sabar dalam mentaati suami, ibu-ibu. Meskipun berat, selama itu kebaikan. Karena itu adalah ibadah. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar terhadap takdir Allah. Takdir Allah, kita ringkas saja ya, masalah takdir ini sebenarnya panjang. Takdir Allah itu sebenarnya baik kalau itu disandarkan kepada Allah. Tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Tidak boleh. Kita harus beriman bahwa semua yang Allah tetapkan adalah baik untuk kita, meskipun kita rasakan itu tidak baik. Maka tadi kita katakan hidayah berbungkus musibah. Allah berikan hidayah, kebaikan, tapi Allah bungkus dengan keburukan. Itulah setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Sakit ada hikmahnya. Saya juga punya teman yang kedua sekarang, teman ini tetangga saya sekarang ya. Sekarang baru jadi tetangga saya. Ya. Bukan sekarang beliau, sekarang saya jadi tetangga beliau. Artinya beliau lebih dulu tinggal di tempat itu. Ada teman kita juga di atas kita, umurnya berapa, 3 tahun atau 4 tahun. Lagi-lagi kakinya patah juga. Juga lagi-lagi karena main bola. Sebelum kakinya patah, istrinya itu menurut cerita ya, kita nggak pernah lihat karena ketika itu kita belum tinggal di situ. Menurut cerita beliau dan cerita tetangga yang lain, istri beliau itu dulu celananya di atas lutut, bukan rok tapi celana kalau keluar rumah. Mungkinkah celana di atas lutut pakai jilbab? Oh, mungkin kan? Sholat nggak pernah. Teman kita ini nggak pernah sholat. Tapi sejak patah kakinya, kemudian dengarkan pengajian di Roja TV. Di Roja
TV. Akhirnya dapat hidayah. Kemudian istrinya mulai memperbaiki pakaiannya. Kemudian diantar oleh istrinya pakai tongkat ke masjid yang jarak rumah dari masjidnya cuma lebih jauh jarak dari rumah ke masjidnya kira-kira 15 meter atau 20 meter, sangat dekat. Tapi dia nggak pernah muncul di masjid sebelum sakit. Ketika sakit dia diantar oleh istrinya. Sekarang sudah pakai cadar istrinya. Lihat itu, hidayah berbungkus musibah. Jadi semua takdir Allah baik. Maka ketika kita ditimpa musibah, takdir itu buruk menurut kita, apa kita ucapkan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Bukan qaddarullah. Dalam bahasa Arab itu salah, qaddarullah. Tapi qaddara, bukan qaddaru. Atau qadarullah, enggak pakai tasydid dalnya. Qaddarallah atau qadarullah. Tapi sebagian mengucapkan qaddarullah. Itu salah dalam bahasa Arab. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua terjadi karena Allah, dan Allah berkehendak melakukan apa saja yang Allah lakukan. Allah Maha berkehendak. Jangan kita mengucapkan seandainya saya nggak seperti ini, nggak mungkin sekarang seperti ini. Nggak boleh. Karena itu adalah membuka pintu-pintu syaitan. Jangan bilang seandainya terhadap sesuatu yang sudah terjadi dalam rangka tasakhut, dalam rangka menyesali. Nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga, bersabar untuk tidak bermaksiat, sebagaimana sabarnya Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam apabila ingin bermaksiat bisa atau tidak? Bisa kan? Karena sangat banyak fasilitas yang memudahkan beliau bermaksiat. Dengan siapa? Dengan Imra'atul Aziz, istri dari Al-Aziz Mesir, bukan Zulaikha. Itu cerita Israiliyat, namanya Zulaikha. Kalau orang kita kan bilang Zulaikha, ya, bahasa Arabnya Zulaikha, ya. Bahkan di dalam undangan Walimatul Urs seperti Yusuf dan Zulaikha, ya. Tidak, namanya tidak diketahui siapa. Tidak diketahui siapa nama wanita itu. Bahkan kalau kita buka isi Al-Quran, di dalam Al-Quran tidak ada nama wanita kecuali Maryam. Betul gak? Coba Bapak Ibu buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, gak akan ketemu nama wanita kecuali Maryam. Karena Al-Quran menjaga nama wanita. Karena orang Arab menyebut nama istri mereka itu adalah sesuatu yang tercela. Tapi Maryam kenapa disebut? Itu ada kronologinya. Mari dicari, silakan dicari. Kenapa Maryam disebut? Aisyah kenapa nggak ada dalam Quran namanya? Khadijah kenapa nggak ada? Fatimah kenapa nggak ada? Bahkan Ummu Jamil nggak disebutkan. Siapa Ummu Jamil? Istri dari Abu Lahab, nggak ada namanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu ma kasab, ma aghna anhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu, ya kan? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan wa Ummu Jamil, wa Umma Jamil, enggak. Namanya kan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, enggak disebut.
Makanya orang Arab kalau menyebut nama istri itu ahli, keluargaku, atau ummu fulan. Kalau di depan teman-temannya, kalau ada orang siswa, orang Minang apa? Orang rumah awak. Atau orang siswanya bona balik. Aku lah bahasa baik kumbuh apa? Amah pajar. Nah, itu amah pajar. Amak si pajar. Atau yang siswanya balik, anak mentua. Padahal anak mentua kau banyak, ya kan? Kapai kemana tu? Ke rumah anak mentua, ke rumah istri maksudnya. Karena orang Minang tinggal di rumah mentua, kan gitu. Maka dibilang mau ke rumah anak mentua. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf alaihissalam sabar, tidak bermaksiat. Rasul mengatakan ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Jadi kita sabar, enggak bermaksiat. Khususnya saudara-saudara saya yang masih muda, abang-abang saya, adik-adik saya yang masih muda, lewat perempuan cantik jangan dilihat, kecuali itu istri kita, adik kita, kakak kita, jangan dilihat. Jangan dilihat sebelum lewat, sedang lewat, ataupun sudah lewat, jangan dilihat. Karena boleh jadi kalau tiba nyoleh kita tak nomor tengok, tak berani tengok sebelumnya tiba. Dia kelewat, pas di depan awak, kita pun nggak mau lihat. Lapoinnya jauh baru kita tengok. Itu mata yang berkhianat, mata yang berkhianat. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Di dunia nyata kita nggak berani lihat perempuan. Di Facebook gimana? Di Instagram, di YouTube, jangan dilihat. Kembalikan kepada tadi, nikmat mata untuk apa? Tahan untuk nggak bermaksiat. Telinga kita tahan untuk tidak mendengar yang tidak baik. Lisan kita tahan untuk tidak mengucapkan perkataan tidak bermanfaat. Itu adalah bersabar untuk tidak bermaksiat. Jadi sebenarnya sabar itu apa? Sabar itu artinya al-habs, menahan. Sabar itu artinya menahan. Sabar. Kata penyair, as-sabru murrun walakin awaqibuhu hulwan. Jadi sabar itu as-sabru awwaluhu murr. Sabar itu awalnya adalah pahit. Walakin awaqibuhu, tetapi ujungnya hulwan, manis. Jadi sabar itu dari kata sabar. Ada nama orang Arab punya tumbuh-tumbuhan buah namanya sabar. Buah sabar. Buah sabar itu kalau dicoba awal-awal dia pahit, tapi latibonya, labinya rasa manis keluarnya. Maka ini dinamakan menahan diri, disebut itu namanya sabar, sabar. Sabar. Lah jadi nama orang awak sabri. Baik kemana sabri? Nah, kalau orang awak tak bilang sabri, sabri. Jadi sabri itu bahasa Arab. Ya. Mau kemana? Ke rumah sabri. Sabri itu bahasa Arab. Karena orang Indonesia menyebut O agak berat. Ramadan, disobi Ramadan kan boleh. Tapi orang pai kumbuh koncang mobi O. Bana bona, Bali boli, ya kan? Maka kalau ingin belajar mengucapkan O, tinggal baik kumbuh.
Karena orang kita bilang bulan habis, bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak ada. Kapai kama, pai salat. Tapi lagi jarang, kebanyakan lagi salat. Ya kan? Jadi bilang sabri dibilang sabri. Nah itu diantara susahnya orang kita nyebut Jadi pembagian sabar ada 3. Itu tanda kebahagiaan yang kedua. Yang terakhir sekarang, tanda kebahagiaan yang terakhir adalah kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang beliau nukil juga dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa idza aznaba astaghfara. Apabila berdosa dia beristighfar. Yang jadi masalah itu Bapak dan Ibu bukan dosanya. Ya. Apabila ada anak Adam ya, bukan anak kera ya, seperti kecek Darwin ya. Kalau menurut Darwin, teori Darwin, kita itu kan dari kera. Membantahnya mudah. Al-Quran membantahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu bantahan untuk teori Darwin dan untuk Darwin. Itu yang dipelajari di sekolah kita dalam ilmu biologi. Maka guru biologi kalau paham agama, luruskan itu. Gak boleh dibiarkan itu. Guru biologi, ajarkan biologi, luruskan teori Darwin. Jangan karena kita guru biologi, kaidah-kaidah Quran kita lawan. Kita pakai teori-teori manusia. Gak boleh itu. Bantahannya tadi. Sama juga guru fisika atau guru astronomi, ada namanya teori Big Bang, bahwa bumi ini berasal dari ledakan yang sangat besar. Bantah itu dengan dalil Quran dan dalil hadis. Makanya kalau kita belajar agama, guru matematika pun akan kita tarik ke agama. Guru komputer kita tarik ke agama. Guru fisika, sosiologi, antropologi, logi-logi yang lainnya, itu akan kita tarik ke agama. Tapi kalau kita nggak paham agama, kosong itu semua. Cuma teori-teori manusia. Kembali tadi kepada yang tadi, bahwa semua kita pasti punya dosa. Setiap anak Adam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti berdosa. Semua anak Adam. Orang Kristen anak Adam atau bukan? Anak Adam. Semua manusia anak Adam, semuanya, semua, tanpa kecuali, apapun agamanya sekarang. Dan sebaik-baik yang berdosa, lihat itu, kasih sayangnya Rasulullah SAW. Orang berdosa dibilang baik. Lihat itu, sesuai dengan firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun pendosa, beliau menyebutkan khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Maka yang menjadi masalah itu bukan dosanya.
Yang sangat bermasalah itu adalah dia berdosa tapi tidak mau bertaubat, nggak mau kembali kepada Allah. Jadi taubat itu artinya kembali kepada Allah setelah berdosa. Setelah bertaubat, lakukanlah al-inabah. Kembali setelah taubat namanya inabah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah dalam surat Az-Zumar. Jadi para hadirin, kapan seseorang itu berdosa? Jika salah satu dari yang dua tadi atau dua-duanya tidak dia tunaikan hak-haknya. Jadi mudah saja ya. Dari dosa jika dia pandai bersyukur dan bisa bersabar. Karena kita di dalam hidup akan selalu melewati 3 fase ini, 3 kondisi ini. Terkadang kita dikasih nikmat, terkadang kita diuji, terkadang kita berdosa. Maka ketika kita dikasih ujian, sabar kuncinya. Dikasih nikmat, syukur kuncinya. Dan berdosa, beristighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surat Al-Imran. Orang-orang yang berbuat keji atau menzalimi dirinya sendiri, dia ingat Allah langsung. Karena dia ingat Allah, apa yang dia lakukan? Beristighfar dia. Apa balasannya? Ulaika jazaa'uhum mir rabbihim wa ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jadi orang yang beristighfar, balasannya adalah Allah kasih dia ampunan dan Allah kasih dia surga. Bukan ampunan saja tapi surga. Oleh karena para hadirin yang dimuliakan Allah, jadilah kita orang yang bersyukur, bersabar dan beristighfar. Minimal istighfar kita 70 kali sehari semalam. Sama dengan Nabi minimal. Karena Nabi saja minimalnya berapa? 70. Dalam hadis lain 100 kali. Jadi kalau kita cuma 15 kali istighfarnya, seakan-akan kita lebih suci daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. 3 kali kapan? 3 kali habis subuh, 3 kali habis zuhur, 3 kali habis asar, maghrib dan isya. Kali 5, 15 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali kan? Cuma 15 kali. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi wal laila 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku beristighfar setiap hari dan malamnya sehari semalam 70 kali. Dalam hadis yang lain mi'ah marrah, 100 kali. Maka jadilah kita orang-orang beristighfar, khususnya di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Di dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu bukan nonton Piala Dunia, Bapak. Kalau kita sudah berjenggot,
masih nonton piala bola, ya, kayak malu kita dengan jenggot kita. Itu pemain bola itu kebanyakan orang kafir, ya kan? Mana kebencian kita sama orang kafir? Celananya di atas lutut. Kemudian kita lalai. Bedakan nonton bola dengan main bola, beda itu. Jangan samakan. Main bola bagus, yang penting jangan berlebihan, ya. Dan celananya di bawah lutut. Tapi menonton Piala Dunia, orang-orang kafir isinya, bahkan mengaguminya. Bahkan kita sholat pakai baju nama pemain bola. Tanda kita benci dengan orang kafir, jangan pakai nama mereka. Ronaldo misalnya, jangan kasih anak kita namanya Ronaldo. Beckham misalnya, jangan kasih nama anak kita Beckham. Kita pakai baju bertuliskan Beckham, kita sholat di rumah Allah. Tidakkah malu kita? Nama orang kafir kita bawa ke rumah Allah. Itu namanya aqidatul wala wal bara. Akidah mencintai orang beriman, membenci orang kafir. Jadi bencinya kita kepada orang kafir tanda jernihnya hati kita. Mencintai orang beriman meskipun dia perokok berat. Bukan 2 bungkisnya sehari merokok, 4 bungkus sehari. Tapi dia beriman, muslim dia berhak dapat cinta dari kita. Orang Nasrani merokok tidak merokok dia misalnya. Kalau ada tetangga kita Nasrani, nggak suka dia sama rokok, bahkan sedikit pun nggak boleh kita mencintainya. Kenapa? Dia Nasrani. Tapi orang beriman, muslim, walaupun main judi kerojonya, peminumnya, bolehkah kita mencintainya? Wajib mencintainya. Sekedar iman yang ada di dalam hatinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seiman, ya kan? Jadi tidak sempurna iman kita sampai kita cinta dengan saudara seiman kita seperti kita cinta dengan diri kita sendiri. Jadi seburuk-buruknya orang Islam, orangnya ya, kalau Islam nggak mungkin buruk. Seburuk-buruknya orang Islam masih mending daripada pendeta atau orang awamnya dari orang kekufuran. Kebaikan hanya ada pada Islam. Meskipun dia pejudi, perokok, peminum, bahkan pezina ataupun pembunuh, tapi dia boleh kita cintai sekedar iman yang ada pada dirinya. Kesimpulan dari kajian kita para hadirin, siapa saja yang ingin melihat apakah hatinya bahagia atau tidak, perhatikan 3 kondisi ini dalam dirinya. Yang pertama, apakah dia bersyukur ketika diberikan nikmat sesuai dengan 3 rukunnya? Yang kedua, apakah dia bersabar ketika diuji oleh Allah sesuai dengan 3 rukunnya tadi? Dan yang ketiga, apakah dia senantiasa beristighfar setiap kali berbuat dosa? Apabila 3-tiganya ada pada diri dia, fa abshiru bikulli khair, maka tenanglah kita, berbahagialah kita, karena kita jika ada yang 3 ini berarti kita termasuk orang yang bahagia meskipun rumah kita cuma ngontrak, ukurannya 4x4, pendapatan sehari-hari cuma 40.000,
Tapi kita punya yang tiga ini, kita yang paling bahagia. Dan orang yang bahagia tempatnya di surga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Kata Allah dalam surat Hud. Adapun orang-orang yang berbahagia, kata Allah, tempatnya di surga, kekal mereka di dalamnya. Dan kebahagiaan itu dalam lafaz sa'adah satu-satunya di dalam surat Hud. Kalau kita buka Al-Quran, lafaz sa'adah atau su'idu atau sa'dun atau sa'id itu cuma satu di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki itu cuma satu, yaitu beriman kepada Allah, dan tempatnya cuma satu, yaitu surga, bukan dunia. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan besok subuh insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan judul kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah jaga kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.